Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat siang untuk mahasiswa-mahasiswa yang mengambil mata kuliah filsafat ilmu. Ini adalah tatap muka keempat ya. Masih di bab 2, teori kebenaran. Kita mulai. Masuk ke tujuan instruksional tatap muka keempat. Ini setelah mengikuti video pembelajaran, mengerjakan tugas mandiri, dan tidak lupa juga membaca bab 2 dari buku Filsafat Ilmu, sebuah pengantar populer yang ditulis oleh Pak Yuyun. Ya. Ini mahasiswa dapat mendefinisikan kebenaran, ya, atau teori kebenaran, menyebutkan teori kebenaran, menyebutkan kriteria kebenaran, dan menjelaskan jalan pikiran untuk dapat memperoleh atau mendapatkan pengetahuan yang dianggap benar. Pokok bahasannya ada 3, yaitu kriteria kebenaran, teori kebenaran, dan jenis-jenis dari teori kebenaran. Ada 4 ya, ada koherensi, korespondensi, pragmatis, dan teori kebenaran konsensus ya. Kita mulai. Daftar pustaka masih menggunakan bab 2 dasar-dasar pengetahuan, buku Filsafat Ilmu, sebuah pengantar populer. Ini bukunya sudah bisa Anda cari ya. Dari mulai pertemuan ketiga saya sudah menyarankan, sangat menyarankan untuk Anda dapat menguasai paling tidak dalam 1 semester ini buku Filsafat Ilmu, sebuah pengantar populer ya. Bukunya sudah sangat khas ya, sangat dikenal oleh para penjual buku ya. Kita mulai dari keraguan ya. Banyak kita temui statement-statement yang membuat kita berpikir apakah statement itu mempunyai kebenaran ya. Jadi ada informasi mahasiswa cukup punya artikel yang masuk di jurnal terindeks Sinta 2, minimal ya Sinta 2, untuk dapat memperoleh atau mendapat wisuda ya, mendapatkan gelar sarjana gitu. Jadi tidak perlu membuat penelitian skripsi ya gitu. Apakah itu benar? Ya? Terus kalau sudah disuntik booster vaksin ya, vaksin sebutkan vaksin apa gitu sampai yang ketiga atau bahkan ke-6 itu pasti aman ya. Itu juga apa benar ya. Saya seminggu setelah dapat vaksin, booster vaksin yang ketiga itu malah kena Omikron ya. Ada juga obat di kaki 5 itu ya. Obat ini menyembuhkan semua gejala penyakit gitu. Penyakitnya ada semua di daftar penyakit yang dapat disembuhkan oleh obat tersebut di dalam kemasan. Coba Anda baca kemasan produk herbal itu ya, dapat menyembuhkan penyakit. Banyak sekali gitu. Padahal kalau kita lihat di obat-obat yang paten atau obat-obat medis ya, hasil penelitian ilmiah itu ya, minimal 1 ya gejala ya. Ini kok semua gitu ya. Ada juga bilang itu kalau kita lihat bintang ya, cahaya bintang maksudnya ya, kita melihat cahaya bintang di waktu malam itu palsu ya. Jangan-jangan bintangnya sudah tidak ada gitu, itu cuma cahayanya gitu. Atau bahkan ada iklan di suatu media sosial, perumahan X hanya berjarak 5 menit dari pintu tol Halim Perdana Kusuma. Wah, cepat sekali, atau cepat sekali tolnya atau dekat sekali perumahannya ya. Tapi kan tidak dijelaskan ya, ini kapan ya.
waktu hari apa gitu ya. Ya, jam berapa gitu. Coba kalau Senin pagi ya, masuk tol Halim itu, sampai keluar di Rawamangun itu udah berapa menit ya gitu. Jadi ini semua penuh keraguan. Ada kebenarannya tapi mungkin tidak 100% benar. Nah, ini perlu adanya suatu strategi kognitif untuk menjawab keraguan ini. Nah, ini dasarnya adalah proses berpikir atau disebut dengan penalaran ini akan menghasilkan kesimpulan yang berbeda. Kenapa berbeda? Karena penalaran ini kan ada di otak manusia gitu. Kalau yang melakukan itu 100 manusia dengan 100 otaknya itu melakukan penalaran, itu akan menghasilkan 100 kesimpulan yang berbeda. Kenapa berbeda? Karena kriteria kebenaran, jadi kebenaran itu ada kriterianya, di masing-masing otak manusia tadi berbeda. Even manusia itu kembar 100 ya, peluangnya sangat kecil gitu ya. Ya, Kak Kresno, Kak Seto saja kalau mensikapi suatu fenomena dan harus segera ada perlakuan, mereka juga menghasilkan hasil penalaran yang berbeda gitu. Katanya waktu itu ya. Sehingga kegiatan penalaran harus dilakukan dengan cara-cara tertentu. Spesifik ya. Supaya menghasilkan kesimpulan yang benar. Yang benar itu yang benar hakiki gitu. Kebenaran untuk semua orang, bukan untuk satu manusia saja. Jadi perlu cara untuk membuktikan suatu pernyataan atau hasil penalaran mempunyai kebenaran. Nah, cara untuk membuktikan pernyataan sebagai hasil proses penalaran mempunyai kebenaran ini dinamakan teori kebenaran. Jadi teori kebenaran itu diperlukan gitu ya. Anda pun perlu mempunyai teori kebenaran ya, supaya selamat hidup ya. Jadi yang kita bahas 4 teori kebenaran ya, yang ada di bumi, mengacu ke buku Filsafat Ilmu sebagai pengantar. Yang pertama adalah teori kebenaran koherensi. Teori kebenaran koherensi. Yang kedua, teori korespondensi. Yang ketiga dan keempat ini disebut teori kebenaran tapi tidak dipakai dalam penalaran ilmiah. Jadi yang ketiga itu teori kebenaran pragmatis ya. Kepentingan maksudnya. Yang keempat, teori kebenaran konsensus. Kesepakatan. Kita akan bahas ya dalam 3/4 tatap muka hari ini. 4 kebenaran itu. Yang pertama adalah teori kebenaran koherensi. Koheren. Koheren itu apa? Koherensi. Jadi pernyataan dan kesimpulan dianggap benar. Coba ada pernyataan dan kesimpulan dianggap benar jika pernyataan dan kesimpulan tersebut konsisten atau berhubungan dengan pernyataan dan kesimpulan sebelumnya yang telah ada, yang telah terbukti kebenarannya secara ilmiah. Gitu ya. Jadi mengacu ke pernyataan-pernyataan dan juga kesimpulan yang sudah dikumpulkan dalam satu namanya khasanah pengetahuan ilmiah. Sudah terbukti kebenarannya. Walaupun kebenarannya itu bukan terbukti, tapi sudah setiap tahun sudah dibuktikan bahwa masih benar gitu. Bisa saja suatu saat
tidak benar ya, tapi sampai saat ini masih benar. Ini menggunakan penarikan kesimpulan logika deduktif. Deduktif Anda harus ingat ya. Deduktif. Nah, kebenaran dari teori koherensi ini adalah kebenaran yang mempunyai kesesuaian dengan pernyataan-pernyataan sebelumnya yang telah mempunyai kebenaran. Jadi maksudnya di situ nanti ada proposisi ya, dan juga kesimpulan. Jadi suatu proposisi disebut benar jika proposisi tersebut koheren, berhubungan dengan proposisi sebelumnya yang benar. Sebelumnya itu yang sudah ada. Sehingga suatu pernyataan bersifat koheren dengan pernyataan-pernyataan sebelumnya yang terbukti benar. Ini menggunakan penarikan kesimpulan logika deduktif. Kalau masih bingung, ini saya kasih contoh teori kebenaran koherensi ya. Jadi proposisi yang pertama, semua dosen mempunyai NIDN, nomor induk dosen nasional. Jadi di Kementerian Pendidikan Kebudayaan Ristek Dikti yang sekarang ini ada ketentuan dosen, kalau disebut dosen mau negeri atau swasta itu mempunyai NIDN. Ada NIDK, tapi NIDN untuk negeri NIDN. Jadi ini benar, ini sudah ketentuan ya. Kebenarannya adalah kebenaran dipaksa benar oleh jadi peraturan. Jadi semua dosen punya NIDN. Saya pun punya ya 00 14 02 67 00. Nah, yang kedua ya itu ada proposi dan kesimpulan. Gempur Soeharto adalah dosen Akademi Angkatan Langit Surabaya. Jadi ada Akademi Angkatan Langit yang di Surabaya itu ada punya dosen yang namanya Gempur Soeharto. Pada saat itu namanya Gempur S ya. Begitu diwawancarai ternyata S-nya adalah Soeharto. Sehingga Gempur Soeharto punya NIDN. Ini kesimpulan. Nah, kesimpulan jadi pernyataan semua dosen punya NIDN dan Gempur Soeharto adalah dosen AL sehingga punya NIDN ini mempunyai koherensi dengan pernyataan-pernyataan sebelumnya yang benar. Jadi memang semua dosen itu harus punya NIDN gitu. Jadi kalau Gempur Soeharto adalah dosen AL Surabaya, walaupun baru masuk tadi pagi gitu. Begitu sebentar siang aja itu sudah punya NIDN. Seperti Anda begitu brojol ke dunia itu pasti punya nick gitu. Nah itu. Setiap manusia punya nick. Nah bayi yang baru lahir tanggal 20 September 2022 yang tadi itu punya nick ya, benar gitu. Tetapi kalau ada yang pernyataan nomor 3, Suyatno bukan dosen karena dia tidak memiliki NIDN. Gitu. Itu benar. Coba ditanya. Pak Yatno, katanya Anda tidak mempunyai NIDN. NIDN apa ya? Waduh, NIDN saja tidak tahu berarti. Jadi memang pura-pura tidak tahu atau memang tidak tahu. Ternyata setelah dikasih perlakuan tertentu memang tidak punya NIDN dan terbukti benar. Berarti Anda bukan dosen. Waduh, boro-boro dosen. Nah, gitu loh. Jadi benar. Jadi teori koherensi seperti itu. Contoh yang lain lagi. Jarak matahari ke bumi, ya matahari ke bumi itu setelah diukur entah pakai apa teorinya ya, dan itu benar diukur menggunakan beberapa metode pengukuran itu ternyata hasilnya mendekati sama persis. 149,6 juta kilometer. Jadi jarak matahari ke bumi itu 149,6 juta kilometer.
Nah, kecepatan cahaya juga ada teknik menghitungnya ya. Ini adalah 300.000 km per detik. Sehingga cahaya matahari itu perlu 500 detik atau 8 menit 20 detik untuk merambat sampai ke bumi. Ini adalah pernyataan yang benar, 1, 2, 3 benar. Sehingga keempat ini kesimpulan, posisi matahari jam 7 pagi yang tadi itu adalah palsu. Karena posisi sebenarnya itu sudah lebih tinggi. Jadi yang kita lihat matahari di posisi sekian derajat itu sebetulnya aslinya bukan di situ. Itu posisi 8 menit 20 detik yang lalu. Nah, begitu kita ngomong tuh sebetulnya matahari sudah di atasnya gitu. Nah, ini teori koherensi. Kebenaran mengacu ke teori koherensi. Nah, apalagi cahaya bintang di langit di malam hari yang cerah, tidak ada awan. Kalau Anda lihat di malam hari itu banyak cahaya bintang. Oh, itu semua penuh kepalsuan. Kenapa? Mengacu ke teori koherensi, karena cahaya bintang itu sampai ke galaksi Milky Way, Bima Sakti kita ini, ada yang sampai minimal itu 10.000 tahun cahaya. Loh, cahayanya itu loh, nyampenya 10.000 tahun baru nyampe. Nah, berarti bintangnya sudah tidak ada, mungkin sudah hancur gitu. Jadi semua itu palsuan. Jadi kenapa bintang itu kelap-kelip? Ya, Anda bisa tahu tuh kan, menggunakan teori koherensi. Contoh lagi, terdapat 4 subsistem dalam sistem catu daya DC. Jadi ada sistem catu daya, jadi pembangkit merubah tegangan AC 220 menjadi tegangan DC 5 volt 1 ampere. Itu namanya sistem catu daya DC. Itu ada 4 subsistem. Yang pertama adalah step down transformer, dari transformator penurun tegangan dari AC ke AC. Setelah itu rectifier, banyak arah, filter, perata, dan regulator. Sehingga jika step down transformer mengeluarkan volt tegangan AC, tetapi tidak terdapat tegangan keluaran DC di rectifier, maka dapat disimpulkan bahwa subsistem rectifiernya tidak berfungsi. Ini adalah penarikan kesimpulan yang benar karena mengacu ke teori koherensi. Kalau ini masih belum on ya, nanti kita cari ini lagi ya, latihan lagi. Yang berikutnya adalah teori korespondensi ya. Teori kebenaran korespondensi. Menyatakan bahwa suatu pernyataan disebut benar jika materi pengetahuan di dalam pernyataan tersebut berkorespondensi atau berhubungan dengan objek yang dituju oleh pernyataan tersebut. Jadi terdapat kesesuaian ya, antara pernyataan dengan kenyataan sesuatu itu sendiri. Ini empirik ya, jadi hanya berlaku pada objek empiris. Sudah dialami sendiri. Ini menggunakan penarikan kesimpulan logika induktif. Misalnya, semua pisau yang terbuat dari besi ini akan memuai jika dipanaskan. Kenapa benar nih? Karena saya sudah pernah nyoba membakar besi. Besi itu kalau saya panaskan, dia akan memuai. Sehingga kalau pisau ini saya panaskan, dia akan memuai. Kenapa? Karena bahan pisau dari besi. Itu teori korespondensi. Tapi kalau yang ngomong itu belum pernah memanaskan besi, ya tidak akan bilang bahwa
pernyataan semua pisau yang terbuat dari besi akan memuai jika dipanaskan itu benar. Jadi dia bingung gitu. Karena belum pernah melakukan. Jadi ini harus pernah melakukan sendiri. Coba. Golok keramik ente itu nggak akan cair kalau dipanaskan di suhu 100 derajat Celcius. Mengapa? Ya karena yang ngomong itu pernah memanaskan keramik. Anda tahu keramik kan? Ya. Seramik ya. Keramik itu kalau dipanaskan makin keras gitu, makin keras. Jadi golok, temennya punya golok, ternyata goloknya itu berbahan keramik. Itu tidak, kalau dipanaskan 100 derajat Celcius tidak akan panas ya, cuma nyala saja gitu. Cuma nyala. Kecuali kalau 1000 derajat ya kita nggak tahu gitu ya. Nah misalnya yang ketiga, Senpi Glock 17 ya, senjata api Glock 17 ini mempunyai kaliber barrelnya itu 9 mili. Benar, benar gitu. Loh, saya punya masalahnya dan saya pernah mengganti barrelnya. Jadi waktu saya beli Glock 17 ini kan beli second. Kalau beli Senpi second itu berbahaya karena kita nggak tahu ini pernah dipakai untuk apa, sehingga daripada lebih baik barrelnya itu saya ganti dengan barrel yang baru, sehingga kalau ada forensik barrel itu tidak ada. Itu karena dia punya. Nah yang keempat, Jakarta adalah ibu kota negara Indonesia. Nah, ini kebenarannya bagi orang yang sudah pernah ke Jakarta dan paham bahwa ibu kota negara Indonesia itu Jakarta gitu. Tapi kalau nanti di tahun belakang-belakang ya 2024 atau 25 atau 27 bahwa ibu kota negara Indonesia sudah pindah ke suatu tempat di utara garis khatulistiwa misalnya ya, pernyataan itu sudah tidak mempunyai kebenaran lagi gitu ya. Nah, itu korespondensi. Jadi intinya sudah tahu sebelumnya gitu. Lilis Suryani, ini tulisannya pakai ejaan lama ya. Lilis Suryani adalah penyanyi asli lagu Genjer-Genjer yang viral 65 sampai 66. Benar, karena memang saya ini produsernya gitu misalnya. Saya ini anaknya Lilis Suryani misalnya. Atau Nissan X-Trail dengan nomor polisi B154 SMK terdaftar di Samsat, Jakarta Selatan. Duh, kok tahu lah, S itu kan selatan ya, selatan. Kalau T itu timur, nih S ini selatan. Ini nomor apa namanya? Lelang ya, nomor lelang. Ini harganya berbeda gitu, istimewa karena nomornya bisa dibaca gitu ya. Bisa SMK. Mana bisa SMK? B154 SMK. Oh, berarti Anda tidak tahu ya. Yang berikutnya adalah Siwon dan Lee Min Ho adalah artis Korea Selatan. Ini benar karena memang ya saya pernah lihat konsernya waktu di Singapura kemarin. Pada saat memulai konser itu dibacakan riwayat hidup singkat. Ternyata Siwon Lee Min Ho ini aslinya penduduk Korea Selatan. Nmes Kamelang adalah penyanyi lagu Cinta Luar Biasa. Benar itu, karena saya punya CD-nya. Gitu. Pada saat saya beli McD itu dapat bonus CD musik. Ternyata itu jadi jadi lagu yang box office ya, mengacu ke stasiun pemancar FM mana gitu ya. Atau LM741 merupakan sebuah IC of M ya. Ya yang ngomong benar karena dia paham ya, sudah pernah pakai. Ya nanti kalau suatu saat 741 ini sudah bukan OPM lagi ya akan menjadi salah pernyataan tersebut. Ini adalah
9 contoh ya teori korespondensi. Kalau tadi teori koherensi sudah, sekarang teori korespondensi juga sudah. Jadi, apa yang disebut dengan kriteria kebenaran? Kebenaran itu punya kriteria. Jadi maksudnya suatu pernyataan disebut benar jika memenuhi teori koherensi dan juga teori korespondensi. Jadi harus memenuhi teori koherensi dulu. Setelah itu baru memenuhi teori korespondensi. Nah, cara berpikir ilmiah atau penalaran ilmiah yang menghasilkan suatu pernyataan yang memenuhi teori koherensi dan teori korespondensi ini yang akan disimpulkan kalau nanti Anda mengambil mata kuliah skripsi. Di mata kuliah skripsi atau penelitian skripsi itu menggunakan cara berpikir ilmiah ini menggunakan teori koherensi dan teori korespondensi. Sehingga penalaran ilmiah ini menggabungkan penarikan kesimpulan berdasarkan teori koherensi yang menggunakan logika deduktif dan kemudian berdasarkan teori korespondensi atau menggunakan logika induktif. Jadi kebenaran itu mempunyai kriteria jika memenuhi suatu pernyataan memenuhi teori koherensi dan setelah itu memenuhi teori kebenaran teori korespondensi disebut dengan kriteria kebenaran. Kalau tidak memenuhi salah satu saja dari dua teori tersebut, ini akan disebut pernyataan tidak mempunyai kriteria kebenaran sehingga jauh dari benar. Salah, enggak, saya tidak sebut salah tapi jauh dari benar. Jadi cara berpikir ilmiah ini adalah penarikan kesimpulan yang merupakan hasil kegiatan penalaran berdasarkan logika deduktif atau mengacu ke teori kebenaran koherensi dan berdasarkan logika induktif atau mengacu ke kebenaran teori korespondensi. Jadi kalau Anda melakukan proses berpikir ilmiah, kalau otak Anda melakukan penalaran atau berpikir ilmiah, ini harus menggunakan logika deduktif atau menggunakan penarikan kesimpulan teori koherensi. Setelah itu harus memenuhi logika induktif yang mengacu ke teori kebenaran korespondensi. Gitu. Nah sekarang ada lagi dua sisanya, teori kebenaran sisanya yang sebaiknya jangan dipakai karena tidak ilmiah. Gitu. Yang ketiga adalah teori pragmatis. Jadi kebenaran suatu pernyataan teori pragmatis ini dapat disebut benar kalau memberikan manfaat atau kegunaan pada sekelompok orang tertentu yang menyatakan bahwa pernyataan tersebut benar. Jika suatu pernyataan bermanfaat bagi manusia, maka pernyataan tersebut dianggap mempunyai kebenaran oleh manusia tersebut. Ini tidak menggunakan logika deduktif maupun induktif. Jadi kriteria kebenarannya ini diukur apakah pernyataan tersebut bersifat fungsional dalam kehidupan praktisnya. Atau jika suatu pernyataan mempunyai konsekuensi logis mempunyai hasil dampak yang positif, maka disebut benar. Jadi kebenarannya itu pragmatis Kan Anda pernah dengar wah ini orang ini pragmatis. Pragmatis itu dia akan mencari siapapun orang yang dapat memberi manfaat buat dia. Gitu. Jadi kalau orang A itu memberi manfaat buat dia akan bilang A itu akan benar. Tapi kalau B lebih banyak memberikan manfaat buat dia akan bilang B itu benar. Gitu. Ini contohnya gitu.
Jalan Pramuka itu, setelah Jalan Pemuda, perapatan Pramuka Pemuda itu masuk Jalan Pramuka, ini berlaku aturan nomor ganjil genap. Jadi di awal Jalan Pramuka itu ada tulisannya, Anda memasuki jalan yang memberlakukan aturan nomor polisi ganjil genap. Jadi ini akan mempunyai kebenaran pragmatis bagi pemilik mobil yang mempunyai plat nomor genap. Tanggal 20 September ini misalnya, ini bagi yang punya mobil dengan plat nomor genap akan, wah ini peraturan benar. Ya karena saya bisa liwat gitu. Tapi bagi pemilik mobil kendaraan bermotor roda 4 atau lebih yang bukan umum ya, dan nomor polisinya ganjil, itu anjing, nggak bisa liwat nih, nunggu deh. Nah, jadi ini ada pragmatis gitu. Ya misalnya ada tulisan dilarang kencing di mari kecuali anjing, ini akan mempunyai kebenaran pragmatis bagi anjing. Anjingnya bilang, wah bisa kencing nih gua di situ gitu, karena dia anjing gitu. Bagi manusia bingung, waduh peraturan kok begini sih, nggak benar nih peraturan, karena hanya anjing yang bisa kencing di sini gitu. Atau di rangkaian sistem pengubah cahaya menjadi air ini, IC LM7805 digunakan sebagai regulator tegangan untuk sistem ADC 12 bit. Ini akan mempunyai kebenaran pragmatis bagi penelitinya gitu. Kenapa penelitinya pakai 7805 gitu ya? Kenapa nggak pakai LM7317? Kenapa nggak pakai IC regulator yang lain? Ya suka-sukanya dia gitu ya, suka-suka yang meneliti gitu. Jadi misalnya suatu rumah yang baru dibangun itu menggunakan batu bata Jawa yang ukurannya 4x20. Lo kenapa pakai itu? Kan salah itu. Oh enggak, ini saya senangnya pakai ini gitu. Nah itu ya karena kebenarannya pragmatis bagi yang punya ya. Kenapa pakai sepatu kayak begitu? Ya ini benar, sepatu ini benar buat saya karena saya suka gitu. Yang nggak suka ya bilang salah. Misalnya di suatu hari yang indah ya, seorang mahasiswa itu pulang ke rumahnya. Sebelum pulang kan dia ke parkiran motor di gedung parkir Spiral itu ya. Ternyata helmnya hilang gitu. Waduh, pulang cepet helmnya hilang. Nah, terus dia nanya ke penjaga gitu ya, penjaga parkiran yang di Spiral itu. Bos, ini helm saya hilang. Kira-kira ada tempat yang jual helm ecek-ecek nggak buat hanya sekedar untuk bisa pulang? Ngapain beli? Itu helm banyak itu. Terus dilihat, oh iya, kiri kanannya banyak helm. Selain helm juga banyak spare part ini. Terus, yang helm yang itu aja deh sebelahnya. Jadi helm yang di sebelahnya dia itu menjadi helm yang adalah benda yang berharga buat dia gitu, dipakai gitu. Itu kebenaran pragmatis gitu. Ya nyolong helm akhirnya gitu, supaya dia bisa pulang gitu, dengan berharap besok akan dikembalikan gitu. Ya nggak tahu besok liwat apa enggak ya, maksudnya itu. Yang keempat itu juga sama sesatnya dengan yang ketiga ya. Jadi namanya teori kebenaran konsensus, kesepakatan gitu. Kebenaran kesepakatan. Suatu pernyataan dikatakan benar jika dihasilkan dari suatu konsensus atau kesepakatan bersama. Bersama itu banyak ya, banyak kumpulan manusia dengan syarat-syarat tertentu. Ini teori kebenaran konsensus ini tidak menggunakan metode penarikan kesimpulan logika deduktif maupun induktif. Wah ini dekat dengan kesesatan ya. Tapi ini banyak dipakai ya. Misalnya
Dekanat dan semua korprok di kerajaan ini sepakat memilih mahasiswa prodi elektronika. Tahun 2020 namanya Rumi Asgar sebagai mahasiswa lulusan terbaik UNJ dengan IPK 4 pada acara wisuda semester genap 2023. Jadi setiap wisuda itu, di setiap acara wisuda yang dilakukan oleh kerajaan, ini seperti ada semacam pertandingan gitu. Wisudawan terbaik dari fakultas namanya siapa? IPK 3,89 dengan masa studi 7 semester. Waduh. Lah ini kok fakultas kerajaan kita kok IPK-nya tiarap semua gitu. Sedangkan yang lain seperti ini. Akhirnya setelah selesai wisuda itu dekanat sama semua korprok kumpul rapat. Ayo kita bikin 3 tahun lagi itu kita mempunyai wisudawan dengan IPK 4 dan kuliahnya 6 semester. Sehingga akan menjadi wisudawan terbaik di kerajaan. Nah, akhirnya kesepakatan itu terjadi. Nah, ini kesepakatan gitu ya. Jadi nanti Rumi Asgar itu dosen-dosennya harus tanda tangan bahwa akan memberikan nilai A gitu ya, kepada si Rumi Asgar itu ya supaya IP-nya 4 gitu. Termasuk skripsinya dibikinin, tugas-tugasnya dikondisikan. Pokoknya asal badannya datang di kuliah aja, napasnya ada, udah lulus cepat. Nah, gitu. Atau kalau masih belum on ya dengan contoh teori konsensus seperti itu, ini misalnya gini, di perempatan traffic light itu kan traffic lightnya masih merah ya, tapi semua sepakat ini hijau gitu. Kalau semua sepakat hijau, semua jalan. Jadi semua nerabas. Jadi semua pengendara kendaraan bermotor barengan jalan dengan santai saat lampu traffic light menyala merah. Walah yang seberangnya kan kepotokan ngerem ya. Ini kok pada jalan semua gitu. Itu karena kesepakatan gitu. Yuk, misalnya hari Rabu itu adalah deadline mengumpulkan proposal sekerajaan. Nah, sekerajaan konsensus sepakat kita nggak ngumpulin yuk. Nah, semua nggak ngumpulin sehingga diundur. Nah, sehingga diundur. Ya, ini teori konsensus ini bisa dilaksanakan kalau memang Anda mempunyai treatment dapat mengendalikan banyak orang. Itu ya misalnya. Yuk sepakat besok nggak pakai kendaraan bermotor. Bisa, tapi begitu hanya Anda yang nggak pakai ya diketawain gitu. Jadi kalau semua nggak pakai, wah mantap. Tapi apakah bisa gitu kesepakatan? Jadi teori kebenaran kesepakatan ini termasuk dalam produk-produk politis ya. Produk-produk bukan perda tapi perpres, pergub, apa lagi? Permen, peraturan menteri, peraturan presiden itu kan seharusnya masih di bawah peraturan daerah. Kalau peraturan daerah yang bikin rakyat itu lebih tinggi gitu ya. Rakyat kan lebih banyak. Jadi kesepakatan rakyat bilang bahwa hari Senin tidak boleh masuk, itu rakyat yang ngatur ya. Itu lebih baik dibanding peraturan pejabat. Itu di ranah politik ya. Seharusnya tidak usah digodain di sana. Ini contoh teori konsensus. Misalnya, dalam lomba desain sistem pintar pendeteksi kebakaran yang akan disosialisasikan di seluruh SMK di DKI, disepakati bahwa peserta ya ini harus menggunakan DigiSpark board. Wah, pada komplain lah, kenapa nggak pakai Arduino, pakai Raspberry Pi gitu. Nah, ternyata
Kenapa menggunakan DigiSpark ya? Untuk memasyarakatkan DigiSpark ini, karena DigiSpark itu hanya 5 pin, 5 I/O ya, 5 I/O cukup untuk menggerakkan banyak sistem ya. Kalau pakai Arduino kan pinnya terlalu banyak, enggak dipakai semua gitu. Jadi kebenarannya ini kebenaran kesepakatan ya, kesepakatan saja gitu ya. Ya gitu. Kan pasal buat perampok itu kan dibuat tidak dengan mendengarkan calon-calon perampok atau perampok yang merampok nggak bisa ditangkap itu nggak sarannya tidak didengar. Maksudnya dalam membuat peraturan itu pasal perampokan itu kan perampoknya tidak ada gitu ya. Mereka nggak usah diikutkan gitu. Kenapa ya? Ini kita mau menghukum mereka kok. Jadi kesepakatan selain perampoknya. Nah, sekarang setelah Anda mempelajari 4 teori kebenaran, koheren, korespondensi, pragmatis, dan konsensus, ini pasti ada manfaatnya. Apa sih manfaat teori kebenaran? Ya, tentunya mendapatkan pengetahuan atau jawaban yang benar, atau mendapatkan pernyataan, kesimpulan, pengetahuan, atau jawaban yang benar. Nah, bagaimana cara memvalidasi suatu pernyataan? Sudah mempunyai kebenaran atau tidak? Nah, ini pertanyaan yang lain ini ya. Jadi, teori kebenaran yang dipakai itu ada 2 ya, yang merah itu ya. Jadi teori kebenaran koherensi dan teori kebenaran korespondensi. Hindari menggunakan teori kebenaran pragmatis dan konsensus karena bukan hasil proses berpikir ilmiah. Jadi maksudnya teori kebenaran yang dipakai untuk mendapatkan kesimpulan hasil proses berpikir ilmiah manusia ini harus menggunakan 2 teori. Namanya teori kebenaran koherensi dan juga teori kebenaran korespondensi. Jadi, penelitian ilmiah ini akan Anda lakukan nanti pada saat Anda mengambil mata kuliah skripsi ya. Ini menggunakan proses penalaran. Proses penalarannya menggunakan 2 buah logika. Logika deduktif ya, dan logika induktif. Logika deduktif ini mengacu ke teori yang relevan dengan variabel terikat dan hasil penelitian yang relevan dengan variabel terikat. Jadi teori logika deduktif ini berpijak atau mengacu ke teori dan hasil penelitian. Kalau teori yang dipakai adalah teori yang relevan dengan penelitian Anda dan juga hasil penelitian yang relevan dengan penelitian Anda. Setelah itu Anda lakukan sendiri. Gitu. Jadi penelitian ilmiah itu ada 2 bagian. Ya. Bagian pertama ini menggunakan penalaran deduktif, yaitu menggunakan teori yang relevan dengan penelitian Anda dan juga hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh orang lain dan relevan. Nah, dari teori dan hasil penelitian tersebut, Anda membuat suatu treatment yang harus Anda lakukan sendiri. Nah, ini disebut dengan empiris. Kalau hasilnya benar, berarti Anda sudah mempunyai pengetahuan yang baru. Contohnya ya. Nah, ini nanti di tatap muka keempat ada tugas mandiri. Ya. Saya akan deskripsikan tugas mandirinya. Buat satu contoh proses penalaran ilmiah yang sederhana. Satu saja, jangan banyak. Jangan lebih dari satu. Satu saja proses penalaran ilmiah yang sederhana. Kayak apa? Ya, Anda membuat satu pertanyaan.
pertanyaan itu pasti ada tanda tanyanya ya. Jangan sampai Anda membuat pertanyaan tidak pakai tanda tanya gitu. Jadi pertanyaan itu adalah suatu hal yang memerlukan jawaban. Kalau tidak ada pertanyaan ya tidak ada jawaban. Hidup ini kan banyak pertanyaan ya. Sehingga hidup ini akan membuat proses penalaran kita untuk menghasilkan jawaban atas semua pertanyaan. Nah, selain Anda harus menuliskan satu pernyataan, yang kedua, Anda harus menuliskan pernyataan-pernyataan logika deduktif. Bisa berisi teori dan juga hasil penelitian yang relevan. Setelah itu, Anda membuat pernyataan logika induktif. Ini suatu pernyataan empiris, suatu pernyataan hasil empiris, hasil Anda sendiri yang melakukan. Setelah itu Anda membuat kesimpulan. Kesimpulan ini harus menjawab pertanyaan yang tadi Anda tulis. Ini ada pertanyaan kan? Nah, ini pertanyaannya ini dijawabnya di sini. Supaya bisa jawab ada pernyataan menggunakan logika deduktif dan pernyataan yang menggunakan logika induktif. Contohnya kayak begini. Contohnya begini. Pertanyaannya begini. Ya, ini ada pertanyaan. Ada pertanyaan, ada tanda tanyanya ini. Apakah IC regulator LM7805 benar berfungsi sebagai konverter tegangan DC dengan V input 9 sampai 18 VDC terus menghasilkan keluaran 5 volt DC 500 ampere. 500 miliampere, tanda tanya. Nah, penalaran deduktif Anda mencari teori hukum Ohm ya. Ada teori hukum Ohm. Hukum Ohm itu kan V sama dengan I kali R. Ya. Terus Anda membahas datasheet dari LM7805. Setelah itu Anda membahas catatan aplikasi penggunaan dari IC regulator LM7805. Setelah itu Anda mendeskripsikan atau menyebutkan atau menuliskan hasil-hasil penelitian tugas akhir, penelitian skripsi atau artikel jurnal yang membahas LM7805 ini telah benar dapat mengkonversi tegangan DC minimal 9 volt DC menjadi 5 volt DC. Nah, setelah itu Anda mempunyai atau pernyataan induktif. Jadi Anda menguji LM7805. Ya. Nah, setelah dia lakukan uji sendiri oleh Anda, ini nanti menghasilkan kesimpulan bahwa LM7805 kalau diberi tegangan masukan 12 volt DC akan menghasilkan tegangan keluaran 5 volt DC pada beban 10 ohm atau arusnya 500 mm adalah benar. Jadi kesimpulan ini menjawab pertanyaan ini gitu ya. Kalau ini enggak masih terlalu abstrak, saya akan kasih yang ringan. Pertanyaannya ya, bagaimana sih cara untuk dapat sampai ke Gunung Kawi? Tanda tanya. Gunung Kawi itu salah satu gunung tempat orang mencari pesugihan di Jawa Timur. Bagaimana caranya ke sana? Gitu. Bagi yang belum pernah. Untuk bagi yang sudah pernah, bisa ikuti langkah ini. Yang pertama, kita pakai deduktif dulu. Kita cari tahu Gunung Kawi. Oh, Gunung Kawi itu ternyata posisinya di dekat kota Blitar, Jawa Timur. Berarti logikanya, kalau bisa sampai ke Blitar, Jawa Timur, itu sebentar lagi dekat sampai Gunung Kawi. Iya, benar itu. Oke. Nah, sekarang Blitar itu kan ada di Jawa Timur. Dia kota kabupaten atau kota yang ada. Berarti dia pasti punya terminal. Pasti punya. Berarti dia pasti punya terminal bis atau terminal kereta api, stasiun kereta api. Pasti ada itu. Logikanya gitu. Setiap kota dalam provinsi, suatu provinsi akan mempunyai terminal angkutan umum.
Gitu kan. Nah, berarti ada moda transportasi dari Jakarta ke Blitar, Jawa Timur. Ya pasti ada, benar itu. Karena dari Jakarta Timur ada terminal Rawamangun. Nah, kalau gitu cari saja. Jadi Anda cari ke terminal Rawamangun, cari bis yang berangkat melayani rute terminal Rawamangun ke terminal bis Blitar, Jawa Timur. Gitu kan? Pasti ada. Nah, itu kan ada bus antar kota, antar provinsi, ya itu kan. Jadi Lorena misalnya, ada bis Lorena itu antar kota, antar provinsi. Dia dari Jakarta, Jakartanya Jakarta Timur, Rawamangun ke terminal Kap di Blitar, Jawa Timur. Terus Anda cari datanya, Anda ke terminal Rawamangun, ternyata di sana ada loket Lorena, Anda tanya berapa tiket dari Rawamangun ke Blitar, oh sekian rupiah, gitu. Terus Anda sudah punya kan, oh cara ke Blitar itu ya dari Rawamangun aja naik bis, nanti turun di Blitar. Nah nanti dari Blitar sesuai dengan peta itu bisa naik bus antar kota dalam provinsi ke Desa Wonosari. Itu deduktif cari data. Jadi di kaki Gunung Kawi itu ada Desa Wonosari. Desa Wonosari itu tepat di jalan, di pinggir jalan raya Blitar Malang. Berarti logikanya secara deduktif Anda beli tiket Lorena Rawamangun ke Blitar. Setelah sampai di terminal Blitar, Anda naik bis antar kota dalam provinsi ke Malang, turun di Desa Wonosari. Dari sana nanti naik angkutan pedesaan ke Gunung Kawi. Nah, itu kan sudah ada ini ya rangkaian. Nah, setelah itu ini kan baru teori. Anda nanya ke hasil empiris orang. Tanya ke orang yang mana? Orang yang dari Rawamangun pernah ke Blitar, pernah ke Gunung Kawi. Ternyata menurut yang setelah didapat ya, datanya ada 16 orang yang pernah dari Rawamangun naik bis ke Gunung Kawi dengan tujuan Gunung Kawi. Anda tanya, ternyata semua itu secara garis besar itu caranya sama seperti yang sudah Anda susun tadi. Ya, itu adalah kesimpulan deduktif. Nah, setelah itu di induktifnya Anda beli tiket bus Lorena, terus Anda naik bis Lorena dari Rawamangun sampai Blitar. Setelah itu sampai Blitar pagi Anda mandi atau makan ya, dan seterusnya setelah sudah jos, Anda naik bis antar kota dalam provinsi dari terminal Blitar ke Malang yang lewat Desa Wonosari. Nah, bilang ke keneknya untuk turun di Desa Wonosari. Setelah Anda turun di Desa Wonosari, Anda naik angkutan pedesaan sampai ke Gunung Kawi. Nah, gitu. Setelah sampai Gunung Kawi, ya Anda bisa menyimpulkan bahwa ternyata cara untuk pergi ke Gunung Kawi adalah dengan cara naik bus Lorena dari Rawamangun ke Blitar, terus naik bis antar kota dalam provinsi ke Malang, turun di Desa Wonosari, dan setelah itu naik angkutan pedesaan sampai ke Gunung Kawi. Ini adalah kesimpulan yang dihasilkan dari penalaran ilmiah ya. Ini contoh. Sudah selesai. Jadi sampai di sini saja tatap muka keempat teori kebenaran ya. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas mandirinya, setelah itu diupload ke Google Classroom di akun masing-masing. Jika ada pertanyaan langsung saja bisa diskusi di LMS Google Classroom atau di grup WhatsApp atau di komentar di YouTube ya.
Saya kira sampai di sini. Selamat pagi, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.